sistem elektronik. Secara umum, bagaimana prosesnya dan apakah ada audit yang intrusif ke sistem IT perusahaan? Terima kasih. Oke, mungkin saya coba jawab, mungkin Mas Reza juga nanti bisa menambahkan ya kalau misalkan ada yang mau ditambahkan. Nah ini menarik sebenarnya, ini dari diskusi APPDI, rekan-rekan asosiasi ini baru dibahas nih 2 minggu lalu kalau nggak salah, di sekitar akhir Juni gitu, mengenai pendaftaran sistem elektronik. Ya saya nggak bisa bilang ya apakah semua perusahaan besar sudah mendaftarkan ke Kominfo, mungkin bisa dicek karena itu bisa diakses oleh publik. Tapi gini, Kominfo baru mengeluarkan peraturan kalau nggak salah, ini kan Permen Kominfo 5/2020 yang direvisi untuk perpanjangan waktunya ke Permen Kominfo 10/2021 kalau saya nggak salah. Nah, ini justru dirubah sekarang cara pendaftarannya. Kalau dulu itu perlu ada sertifikat keamanan, terus data yang diminta itu juga cukup masif. Nah, sekarang rezimnya itu agak berubah gitu. Data yang diminta itu lebih ke checklist dan itu lebih simple dan lebih ke statement aja gitu untuk konfirmasi gitu. Jadi Kominfo sekarang juga saya rasa yang penting misalkan data masuk dulu dan dia tidak akan melakukan, setahu saya tidak ada audit yang secara intrusif ke IT perusahaan, hanya rekan-rekan atau mungkin perusahaan bisa menjawab checklist atau misalkan formulir untuk pendaftaran PSE itu menyampaikan dokumen yang diminta, itu sudah cukup. Dan kalau dulu itu harus ada sertifikat keamanan dan sebagainya, itu sekarang sudah tidak diminta lagi. Jadi setahu saya sekarang rezimnya sudah jauh lebih mudah gitu. Mungkin Mas Reza kalau ada yang mau Self ditambahkan. assessment gitu ya Bang Kosesi? Iya, self assessment lebih ke arah sana. Iya, ya ini menarik ya pertanyaannya. Kalau saya bisa sharing yang praktikalnya terjadi di lapangan, seperti yang dibilang sama Mas Kosasi, itu ada peraturan Perkominfo baru untuk PSE privat. Nah ini erat kaitannya dengan perusahaan besar. Daftarnya menjadi wajib, dan sekarang sistem elektronik yang dimiliki dikelola oleh badan hukum yang ada di luar Indonesia, barangnya ada di sini, muter-muter nih di dunia maya kita, tapi mereka ada di luar negeri juga wajib daftar. Nah dulu dibilang wajib daftar, tapi kok tiap daftar diminta NIB, diminta ya kan, pada bingung, udah deh kita nggak usah daftar, kata perusahaan asing itu, toh nggak bisa daftar juga. Katanya sekarang udah bisa. Nah kenapa? Makanya ditunda 1 tahun, karena mereka perbaiki OSS. Jadi daftarnya itu online lewat OSS, online single submission. Tapi waktu di sesi Swadigital minggu lalu ya, ketika bahas OSS itu Mbak Prita dan Mbak Sarah sebagai pengajarnya bilang mereka terakhir cek di OSS itu belum ada. Nah, belum ada. Jadi saya belum tahu efektivitas untuk bisa memberikan fasilitasi kepada platform asing untuk bisa mendaftar. Tapi kalau realitanya ya, Mas Ari Prasetyo, perusahaan asing yang berapa yang saya kontak, platform asing itu masih ada yang belum daftar, ada yang sudah daftar. Kalau yang lokal kayaknya sebagian besar udah pada cepat daftar, yang besar-besar. Tapi bagaimana yang kecil-kecil, apalagi yang startup? Di Indonesia ini kita yakin ada ribuan sistem elektronik ya kan. Nah, bagaimana nih cara Kominfo untuk memaksa mereka semua daftar? Nah, ini juga masih jadi pertanyaan di berbagai macam orang. Apakah Kominfo betul-betul akan memaksa, lalu memberikan sanksi pencabutan izin usaha? Kalau katanya banyak orang, tentunya pemerintah akan fokus kepada yang mempunyai dampak besar bagi masyarakat, yang bisa menimbulkan kegiatan itu, bisa menimbulkan banyak potensi hoaks, kericuhan, atau digunakan buat radikalisme oleh para usernya dan lain sebagainya. Nah, yang seperti itu. Tapi kalau aplikasi-aplikasi kecil baik dari luar maupun dalam negeri, mungkin nggak itu mereka kejar. Kalau kita sering baca di koran kan, pejabat-pejabat Kominfo sering bicara pasti yang besar-besar itu dulu. Itu yang mereka pertanyakan. Udah gede, jutaan orang yang pakai, kok belum daftar juga, kan kelihatan. Nah, itu realita yang ada. Nah, tapi kembali pilihannya kepada kita sebagai pengguna, pemilik penyelenggara sistem elektronik untuk segera mendaftarkan atau tidak. Aturannya sudah ada, kalaupun OSS-nya belum jadi, belum siap, tinggal ditunggu aja. Terima kasih. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Faiz. Berapa lama? Sorry Mas Iwan, mungkin kita bisa ke pertanyaannya Pak Dion dulu karena itu terkait tuh sebetulnya PSE sama pelindungan data.
data pribadi? Mungkin saya bisa Oke. langsung jawab, karena Oke, oke. di pendaftaran PSE itu nanti akan ditanya data pribadi apa saja yang dikumpulkan. Nah, ini jadi kaitannya di situ, Mas. Jadi ketika pendaftaran PSE ini nanti akan ditanya data pribadi apa saja yang dikumpulkan, jadi kita harus bisa memberitahukan ke si pemerintah ketika kita mendaftarkan apa saja yang dikumpulkan. Nah, prasyarat PSE untuk menjamin PDP ini yang sejauh ini mungkin bisa dilihat di Permenkominfo di PP 71 kalau nggak salah, ini malah lebih jelas, PP 71 tahun 2019 itu ya memang kurang lebih mirip lah, prasyaratnya harus dipastikan ada persetujuan, persetujuannya harus sesuai dengan standar persetujuan yang memang diatur di PP, dan juga harus menjamin hak-hak dari si data subjek itu sendiri gitu. Itu sih kaitannya antara PSE dan juga untuk menjamin pelindungan data pribadi. Gitu Mas Iwan, sorry. Kalau kita Ya, mungkin bisa oke. tanya Pak Faiz. Jadi tadi sekalian dari Pak Dion ya pertanyaannya. Ya. Jadi Pak Faiz di skip dulu. Nah ini sekarang kita lanjut ke Pak Faiz. Berapa lama maksimum data pribadi harus disimpan oleh perusahaan? Ya. Bisa jadi kaitannya mungkin setelah orang itu tidak lagi berlangganan ya. Misalnya ada perusahaan, kemudian dia punya customer, tentunya kan data customer-nya dia simpan tuh. Nah, ini sampai seberapa lama nih dia harus simpan? Apakah sampai kemudian dia tidak lagi menjadi customer dari perusahaan itu atau bagaimana? Ya, jadi pengaturan itu tergantung kita menyimpan untuk keperluan apa, Mas Iwan. Kalau untuk keperluan perpajakan, kita harus mengacu ke Undang-Undang Perpajakan. Berapa tahun data itu harus disimpan untuk keperluan perpajakan. Kalau untuk keperluan e-commerce ada di PP e-commerce juga gitu. Seberapa lama kita bisa menyimpan data untuk keperluan e-commerce. Kalau nggak salah untuk transaksi e-commerce itu untuk yang transaksi elektronik itu disimpan sampai 5 tahun. Kalau untuk yang terkait data transaksi atau keuangannya itu bisa sampai 10 tahun gitu. Nah, tapi di Permenkominfo 20 2016 sendiri menyebutkan dalam hal tidak ada pengaturan yang secara spesifik di sektoral, data itu bisa disimpan setidaknya 5 tahun. Nah, ini memang agak menarik gitu. Kalau di peraturan lainnya menyebutkan paling lama berapa lama, cuman kalau di Permenkominfo 20 2016 justru menyebutkan setidaknya 5 tahun. Justru malah kalau gitu kan bisa lebih lama gitu. Itu sih. Tapi memang harus dilihat ke peraturan sektoral dan tergantung untuk keperluan apa penyimpanan datanya. Nah, biasanya itu nanti perusahaan memapping itu sendiri dan dibuat peraturan internal yang kita sebut biasanya misalkan data retention policy atau peraturan retensi data. Seperti itu. Oke, thank you Bang Kosasi. Tapi di sisi lain, wording maksimal 5 tahun dengan minimal 5 tahun itu dalam prakteknya bisa jadi yang minimal setelah dia memenuhi minimal, dia kan nggak lagi salah, Bang Kosasi. Saya diwajibkan 5 tahun, ya sudah saya minimal 5 tahun. 5 tahun lewat 2 hari sudah saya hapus gitu. Jadi saya nggak salah juga. Jadi minimal 5 tahun dengan maksimal 5 tahun ini kadang-kadang di lapangan kurang-kurang ada bedanya gitu. Ya ini kadang harmonisasinya lah, peraturan kita juga masih agak kurang, jadi kadang secara wording agak menimbulkan kerancuan juga gitu. Ya, ini dari Pak Joko Sriono ya, dia ada share untuk APBDI. Silakan di download teman-teman, itu ada acara yang tadi disampaikan oleh Bang Kosasi, kalau mau ikut berpartisipasi dalam acara itu, ikut sama-sama belajar, silakan. Lanjut ke, masih Pak Faiz. Apakah pengaturan penggunaan KC ada di RUU PDP? Saya rasa nggak ada yang spesifik ya, karena itu pengaturan masih general. Mungkin tuh nanti di peraturan turunan kalaupun ada ya. Cuman setahu saya sih so far nggak, saya belum melihat ada pengaturan terkait itu sih. Oke, masih dari Pak Faiz. Siapa yang tanggung jawab menurut RUU PDP jika data pelanggan di-share dengan pihak di luar negeri? Apa yang dapat dilakukan oleh pihak di Indonesia untuk melindungi dirinya? Ini kayaknya beberapa pertanyaan. Yang itu dulu aja deh, Bang. Oke. Siapa yang tanggung jawab? Ya, siapa yang tanggung jawab? Jadi ini balik ke konsep dasar di RUU PDP sendiri, yang harus bertanggung jawab terhadap pemrosesan data atau pengumpulan data pribadi adalah data controller.
siapa yang melakukan pengumpulan data itu gitu. Jadi misalkan ada perusahaan platform dia melakukan pengumpulan data, jadi harus bertanggung jawab terhadap data itu karena dia yang melakukan pengumpulan. Jadi itu kan karena konsennya juga merujuk pada privacy policy mereka. Tapi ketika data itu di-share ke pihak luar negeri yang misalkan salah satu dia menggunakan vendornya di luar negeri gitu. Nah, itu bagaimana perlindungannya gitu. Yang pertama itu harus dimasukkan di privacy policy dulu gitu. Kita harus bilang bahwa kita ada kemungkinan untuk share data itu ke vendor kita yang mungkin vendor kita juga berlokasinya tidak di Indonesia. Itu harus disampaikan dulu ke pelanggan gitu. Tapi apa yang dapat dilakukan oleh pihak Indonesia untuk melindungi dirinya? Ya sebetulnya gini, kita masih lihat juga ketika di privacy policy itu keperluan untuk melakukan sharing data dengan pihak yang di luar negeri itu permintaan yang wajar atau tidak gitu. Yang pertama kita harus tahu dulu. Kalau misalkan itu permintaan yang tidak wajar dan misalkan yang kita share adalah data sensitif yang seharusnya hanya boleh disimpan di Indonesia. Misalkan kalau nggak salah ada peraturan OJK terkait dengan manajemen resiko kalau nggak salah itu mereka mewajibkan datanya harus disimpan di Indonesia kan. Nah, kalau terus habis itu ada P2P lending yang dia minta data, terus habis itu dia bilang datanya akan kita share keluar ya. Ini kan kita harus tanya-tanya kan gitu. Ya, kok bisa datanya? Nah, mungkin perlindungannya kadang mungkin kalau case by case kita minta, saya nggak mau dong data saya yang ini untuk jangan di-share keluar. Itu biasanya akan sulit pada prakteknya menurut saya. Karena perusahaan platform pasti database-nya jadi satu. Untuk itu bisa satu dicomot data yang mana yang nggak boleh share keluar, mana yang boleh. Itu pada prakteknya akan sangat rumit sekali gitu. Tapi mungkin selama share data ke luar negeri itu diperbolehkan dan tidak melanggar undang-undang dan juga itu sudah disebutkan di privacy policy, menurut saya kontrolnya di kita sendiri. Bagaimana apakah kita tetap mau menggunakan layanannya dan mau men-share data itu jika ada kemungkinan data itu di-share ke luar negeri. Seperti itu, Mas. Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Apa yang diatur oleh RUU PDP terkait dengan profiling? Dalam RUU PDP, bagaimana cara user mendapatkan bukti bahwa permintaannya untuk menghapus datanya telah dilaksanakan oleh data controllernya? Profiling. Nah, ini kan RUU masih bergerak. Cuman saya agak lupa jujur ya pengaturan terkait dengan profile. Mungkin nanti juga bisa dilihat di draft RUU-nya kan kita udah share juga ya. Mungkin nanti bisa dilihat di situ. Cuman rasanya sih ini bukan jadi suatu perdebatan khusus sih. Saya rasa biasanya kalau nggak ini jadi perdebatan khusus, biasanya yaitu profiling itu bisa dilakukan sejauh mana itu tidak intrusif atau misalkan tidak menghalangi untuk mendapatkan hak tertentu dan juga sesuai dengan persetujuan. Biasanya sih lebih ke arah sana sih. Cuman seingat saya ini juga bukan suatu poin yang kontroversial juga sih di RUU PDP. Tapi saya mungkin mesti cek lagi pengaturan seperti apa ya. Iya. Nah ini bagaimana cara user mendapatkan bukti bahwa permintaannya untuk menghapus datanya telah dilaksanakan oleh si data controllernya? Ini di RUU PDP nggak diatur secara khusus sih memang gitu, tapi mungkin ini tinggal tergantung prakteknya seperti apa. Kecuali memang misalkan nanti otoritas pengawas otoritas perlindungan data pribadi itu nanti mengeluarkan peraturan turunan ya. Tapi hal seperti ini kan sebenarnya sangat spesifik. Ini nggak diatur secara khusus di RUU PDP sih. Oke. Bagaimana RUU PDP melindungi dari penyalahgunaan data, misalnya KTP yang dijual di internet, melindungi pemilik data dari penyalahgunaan? Ya, mungkin ini tanpa melihat ke RUU PDP juga di Undang-Undang ITE juga sebenarnya sudah bisa dipakai gitu, di mana bahwa ini kan kalau ada penyalahgunaan data, misalkan penjualan data KTP di internet, siapa nih yang menjual? Kita bisa coba cek misalkan ada si A gitu menjual data KTP gitu. Kan kita bisa tanya, dia sudah mendapatkan konsen si individu itu belum untuk menjual data tersebut? Kalau belum kan berarti dia ada penyalahgunaan kan, menggunakan data tanpa izin gitu. Tanpa konsen. Nah, ini itu setahu saya ada pidananya kalau berdasarkan Undang-Undang ITE gitu. Jadi bisa dilaporkan itu mungkin untuk diproses lebih lanjut menggunakan Undang-Undang ITE juga gitu. Ya. Kemudian dari Pak Rio Prambudi berkaitan dengan
profiling behavior jika seperti yang tadi Bapak katakan diperbolehkan, apakah mendirikan model usaha seperti Cambridge Analytica di Inggris dan US diperbolehkan, yaitu dengan menggunakan data behavior pengguna Facebook untuk membentuk suatu analisis psikologi politik. Menarik nih. Tapi gini, saya agak susah ya komentarnya kalau untuk langsung bilang seperti Cambridge Analytica boleh atau enggak, karena kan juga mungkin saya tidak terlalu tahu betul-betul secara persis bisnis mereka apa gitu. Menggunakan data behavior untuk keperluan analisis psikologi politik, apakah boleh atau tidak? Ini kan berarti kan pasti ada data-data yang sifatnya misalkan terkait dengan pandangan politik seseorang. Kalau saya nggak salah, pandangan politik seseorang ini masuk terhadap data pribadi spesifik dalam RUU PDP. Nah, apakah ini dilarang? RUU PDP sebenarnya nggak melarang. Tapi yang dipersyaratkan di situ adalah jika kita ingin mengelola data-data itu dan melakukan analisa, kita harus mendapatkan persetujuan yang sifatnya eksplisit. Gitu. Jadi kita kalau memang ada yang mau mendirikan perusahaan yang untuk melihat behavior dan juga untuk membuat suatu analisa terkait dengan untuk kepentingan politis seseorang, kita harus ketika kita mengumpulkan data, kita harus bilang ke data subjeknya, saya collect data kamu, saya mau tahu pandangan politik kamu apa, dan saya akan gunakan untuk ini. Itu harus clear. Selama itu clear, dan data subjeknya memberikan konsen, itu secara teori sebenarnya tidak ada yang tidak ada pelanggaran, karena ada konsen dan mereka memberikan konsen itu gitu, dan konsennya jelas, eksplisit, detail apa yang mau dilakukan. Nah, ini menjadi suatu masalah ketika data-data itu kan data-data behavior itu kan dikumpulkan misalkan untuk keperluan peningkatan layanan, tapi ternyata pada prakteknya digunakan untuk melihat potensi pilpres gitu, siapa yang akan menang, orang-orang ini untuk apa. Nah, ini kan sudah menyimpang dari konsen yang diminta gitu. Padahal data yang diminta ini data yang sensitif. Nah, kalau nggak salah kasus Facebook itu kan berawal dari kalau nggak salah dia untuk game. Lalu game dilihat mungkin gamenya pertanyaannya menjurus ke arah politis, terus lalu habis itu dia kesana itu hanya game, tapi ternyata dipakai untuk mapping siapa yang dukung kandidat yang mana. Nah, ini kan yang menyimpang dari konsen. Jadi apakah diperbolehkan atau tidak gitu sebetulnya bukan yang dilarang, bukan mendirikan bisnis seperti itu, tapi apakah penggunaan data-datanya untuk keperluan ini sudah sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan di peraturan perundang-undangan atau RUU PDP. Seperti itu, Mas Iwan. Ya. Jadi menjalankan bisnisnya nggak salah. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara sharing datanya. Apakah betul, pengumpulan datanya gitu. Ya. Konsennya seperti apa? Konsennya juga, konsen yang diberikan apa, kemudian di-sharingnya mengenai apa lagi. Gitu. Ya. Ini selanjutnya dari Pak Arief Gunantoko. Bagaimana kasus kebocoran data BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu? Untuk bahan diskusi saja, secara teori bagaimana dengan sanksi dan penindakannya? Siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi kebocoran data di layanan publik seperti itu? Ya, memang sekarang pada kenyataannya secara peraturan tidak ada kejelasan siapa yang bisa bertanggung jawab gitu, karena memang belum ada otoritas pengawas perlindungan data pribadi yang memang secara khusus dimandatkan oleh peraturan untuk melakukan pengawasan terhadap institusi publik, pemerintahan, dan belum jelas apa yang memang bisa dijatuhkan. Dan ini juga salah satu jadi poin perdebatan ketika otoritas pelindungan data itu apakah harus independen atau di bawah Kominfo. Dikhawatirkan kalau di bawah Kominfo ketika ada institusi publik lainnya yang terjadi kebocoran data, ini juga nanti akan susah gitu untuk dilakukan tindakan atau misalkan diberikan sanksi gitu. Tapi ini juga kita mesti lihat gitu, yang BPJS ini kalau saya tidak salah terakhir itu Polri sempat memanggil beberapa vendor gitu yang mungkin terkait dengan data, ada kaitan dengan data-data yang bocor ini. Bukan berarti vendor-vendor itu pasti salah, tapi lagi dicek apakah ada kemungkinan ini bocornya di sisi mereka. Nah, kebocoran data itu hampir selalu terjadinya itu karena kita nge-share dengan vendor atau pihak ketiga lainnya, lalu pihak ketiga itu yang membocorkan. Jadi rata-rata itu bukan dari si data controller itu sendiri gitu. Tapi ketika data itu berpindah ke pihak lain,
Lalu pihak lain ini sebagai vendor itu di situ mereka pengawasannya lemah sehingga datanya bocor. Rata-rata kasusnya seperti itu. Jadi saya sebenarnya udah agak menduga juga yang kemarin ini apakah hampir setiap kalau ada data breach sekarang saya coba berpikir nih ada vendor yang lalai atau enggak nih gitu. Karena rata-rata itu dikarenakan vendor. Di luar negeri pun seperti itu. Ada law firm Sidley Austin kalau nggak salah data kliennya bocor dan sebagainya. Itu vendor. Terus ada Singtel kalau nggak salah kemarin, itu juga vendor gitu. Jadi rata-rata itu tuh vendor sebetulnya yang lemah. Kadang bukan si data controller. Karena data controller kan mereka pasti hati-hati. Oh ini data saya harus pastikan data ini jangan bocor. Tapi ketika ada data sharing dengan data prosesor atau vendor, kan kadang kita udah tanya, kalian punya standar keamanan? Oh punya gitu. Kalian punya DPO? Oh punya gitu. Kalian punya kalian data dienkripsi? Oh iya gitu. Tapi kan ini kan bukan data yang mereka kumpulkan sendiri, jadi kadang mereka ada kelalaian. Rata-rata biasanya lalainya di vendor, jadi mesti dilihat juga sebetulnya lalainya di sisi mana. Belum tentu di BPJS-nya langsung, bisa aja di mungkin salah satu vendor juga. Gitu. Ini kita masih tunggu hasil penyelidikan polisi juga kan. Ya, jadi mungkin dari sisi kerjasamanya sendiri bisa jadi ada baiknya itu diperhatikan di kontraknya ya, Bang Kosasi. Jadi kalau kita kasih data di sana, kita yang ngumpul. Karena kita yang punya bisnis, Anda juga harus treatment data saya sebagai data Anda sendiri gitu. Jadi ada belonging sense of belongingnya dari si vendornya itu gitu. Ya. Kalau saya perhatiin ini Mas Iwan dan Mas Kosasi ya, spiritnya pengamanan pelindungan data pribadi oleh para pengelola mirip kayak Foreign Corruption Practice Act dari Amerika. Jadi emang ada perjanjian dengan vendor yang jelas mewajibkan dia melindungi menjaga sistem itu agar aman data yang kita serahkan kepada dia untuk bantu kelola. Tapi at the end of the day, no matter how safe we are, dilindungi oleh perjanjian bisnis itu, kalau mereka yang lalai, akhirnya si prinsipalnya akan tetap kena juga kan ya. Karena ini betul-betul bagaimana menteri data pribadi ini di masa ke depan ini akan dianggap seperti suatu integritas yang luar biasa. Begitu ya? Iya. Jadi itu kenapa biasanya kalau ada kontrak antara data controller dan prosesor, kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh data controller data prosesor di sisi mereka karena kelalaian mereka, itu harusnya ada di indemnify masih data controller supaya kalau misalkan dia dikenakan sanksi oleh pemerintah, sanksinya bahkan kalau GDPR gitu itu kan besar sekali. Nah, itu nanti si prosesor harus indemnify si controller gitu karena kesalahannya ada di sisi mereka gitu. Itu mungkin jawab sekalian pertanyaannya Pak Faiz tuh. Kalau kesalahannya di vendor gimana ya? Makanya itu penting untuk diatur di kontrak. Kalau kita share data dengan vendor, harus ada data sharing clause. Data sharing clause itu diatur penggunaan datanya bisa seperti apa, data sharingnya seperti apa, security measure yang mereka harus terapkan seperti apa, dan kalau terjadi kegagalan pelindungan data atau kebocoran data, itu apa yang harus dilakukan? Misalkan mereka harus melaporkan ke kita, dan juga kalau kesalahannya itu ada di sisi mereka, mereka harus mengindemnify si data controller itu. Ya. Kemudian dalam prakteknya, ini sebagai user kita dihadapi oleh pilihan apakah to accept atau not to accept. Not to accept artinya kita nggak jadi langganan. Jadi itu seperti dipaksa. Apa user bisa lakukan jika ingin tetap berlangganan. Ini menjadi klausal baku di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, sebenarnya mungkin ini tergantung untuk hal apa dulu gitu. Kadang kalau untuk suatu fitur khusus atau fitur tambahan, itu sebaiknya diberikan pilihan. Jika pelanggan mau accept atau not accept. Kalau dia not accept, ya mungkin dia tidak bisa menikmati fitur tambahan tersebut gitu. Tapi kan harusnya dia tetap bisa menjalankan gitu. Tapi ketika pilihan ini atau accept atau not accept-nya itu untuk sifatnya core sistemnya gitu, untuk si platform itu sendiri, ya kan tidak mungkin juga platform bisa untuk core sistemnya dia nggak ngasih konsen terus dia tetap mau pakai, gimana cara mereka pakai gitu. Kalau core sistemnya aja untuk pengelolaan data di dalam core system dia tidak memberikan konsen gitu. Jadi ini menurut saya tergantung di sistem yang mana. Ketika itu untuk di sistem utamanya sehingga aplikasi itu tidak bisa berjalan secara normal dengan tidak adanya konsen itu, ya mau tidak mau memang pilihannya seperti itu. Kalau memang tidak mau accept, ya mungkin tidak bisa menggunakan.
Tapi untuk fitur-fitur yang tambahan sifatnya nice to have, mungkin itu sebaiknya diberikan pilihan. Dan kalau misalkan customer memilih untuk enggak, saya nggak mau fitur tambahan ini, ya sebaiknya tetap dia bisa menjalankan fungsi lainnya gitu, yang memang fungsi utamanya. Oke. Nah ini saya coba gali lebih dalam lagi karena kita masih ada waktu, Bang Kosasi. Tadi pertanyaan Pak Faiz kan mengenai data pelanggan yang di-share dengan di pihak di luar negeri gitu ya. Kita ada beberapa kelompok data yang ada beberapa di antaranya diatur oleh OJK, terutama dari ini ya data perbankan itu tidak boleh meninggalkan Indonesia. Nah ini contoh saja, ini saya nggak tahu terjadi beneran atau enggak. Mungkin bisa jadi dalam masa outbreak ini semuanya kan diusahakan untuk kerja dari rumah online semua. Nah, kemudian bank ini suatu periode tertentu secara korporasi dia memerlukan audit haruskan mereka men-share data-data nasabah mereka kepada si auditor. Nah, si auditornya sendiri kebetulan untuk data storage-nya, misalnya dia menggunakan SharePoint gitu, atau OneDrive atau namanya Google Drive, yang dia memang sudah langganan secara corporate gitu. Dan kebetulan data centernya tidak di Indonesia, Bang Kosasi. Bagaimana dari kita dari sisi sebagai misalnya kita dari orang banknya ya, saya maunya auditornya yaitu misalnya auditor kan dia sudah ditunjuk di RUPS ya, kita nggak bisa ganti auditor begitu saja gitu. Kita harus kasih data ke dia, sedangkan dia sudah kasih tahu ke kita bahwa ini nanti datanya kita taruhnya di cloud yang tidak ada di Indonesia. Anyway, secara pribadi saya nggak terlalu percaya dengan istilah cloud computing ya, karena there is no cloud, actually it's just someone else computer gitu. Jadi ini persoalan yang coba saya gali lebih dalam dari pertanyaan Pak Faiz tadi. Gimana tuh Bang Kosasi? Iya, jadi ini kan tergantung sektornya ya. Kalau memang sektornya yang sangat highly regulated gitu dan memang kepatuhannya sangat strict ya, mungkin ya kita harus bilang ke mereka gitu, saya nggak bisa share data ke kalian, kalau mau saya taruh data di tempat saya, kalian yang akses ke tempat saya. Nanti setelah audit, aksesnya saya tutup gitu. Karena begitu kita share terus lalu kita taruh di tempat mereka, kan itu juga nanti kita udah nggak bisa punya kontrol lagi gitu. Ya mungkin kita bisa minta konfirmasi bahwa datanya misalkan udah dihapus. Tapi biasanya kita kalau misalkan memang datanya tidak boleh di-share, ya biasanya kita taruh di tempat kita yang kita udah bisa pastikan servernya misalkan di Indonesia gitu. Saya setuju sama Mas Iwan gitu. Saya kalau tanya cloud, saya nggak berhenti, oh di cloud gitu. Apa berarti ngawang-ngawang? Enggak gitu. Tanya cloud-nya servernya di mana? Tuh pasti ada gitu. Ada di suatu tempat gitu. Jadi itu tetap harus dikejar gitu. Dan tapi kalau, nah ini mungkin karena spesifik terkait OJK, saran saya juga misalkan kalau ada hal-hal yang misalkan perlu dimintakan pengecualian itu mungkin bisa ditanyakan ke regulatornya. Apakah bisa ada pengecualian untuk hal-hal yang sifatnya bukan sifatnya mungkin case by case ya. Ini kan untuk keperluan audit, mungkin bukan sesuatu untuk keperluan yang terus-menerus. Kalau bisnis kita taruh di luar kan itu udah pasti melanggar karena untuk terus-menerus gitu. Cuman kalau untuk keperluan auditnya apakah bisa ada pengecualian? Mungkin itu bisa cek ke regulatornya juga untuk mintakan pengecualian. Ya, ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Faiz tentang kalau vendor melakukan kesalahan, bagaimana cara controller melindungi diri? Itu maksudnya dalam TNC yang bulk tanpa pilihan buat user. Oh, kayaknya itu yang pertanyaan sebelumnya vendor. Ini terkait atau TNC ini yang berbeda ya? Tadi mungkin TNC terkait dengan yang di atas tadi yang klausula baku. Itu tadi ya. Cuman mungkin gini, yang TNC bank ini, karena gini, perusahaan platform itu dia tidak ada, biasanya kan tidak ada tatap muka langsung dengan usernya. Dan kadang dia berhadapan bukan dengan 1 atau 2 user atau misalkan 20-30 user. Dia berhadapan dengan jutaan user gitu. Jadi itu kenapa kadang untuk TNC yang jadi satu di awal gitu, itu memang dia mintakan dalam satu kesatuan gitu. Karena biasanya itu yang jadi
fitur-fitur utama atau yang jadi kebutuhan utama yang mereka harus mintakan. Karena gini, kalau kita juga pengen terlalu kayak cherry pick ya, satu persatu kita mintakan konsen, itu ada perdebatan juga, itu juga bisa jadi efeknya buruk juga buat pelanggan. Kenapa? Karena ada fenomena yang disebut dengan consent fatigue. Gitu. Jadi orang itu capek dimintain konsen terus gitu. Jadi bayangkan kalau setiap fitur kita mintakan konsen, lama-lama semua akan di-yesin. Asal kita bisa pakai. Dan itu kan sebenarnya nggak bagus juga gitu. Jadi memang cara meminta konsen ini itu memang agak tricky gitu. Kalau kebanyakan dibilang seperti perusahaan dibilang seperti klausula baku, tapi kalau satu-satu nanti bisa ada consent fatigue juga gitu. Jadi mungkin balancingnya biasanya untuk kebutuhan utamanya dijadikan satu bulk, tapi untuk yang tadi saya bilang tambahan-tambahan atau yang nice to have itu biasanya sifatnya nanti additional gitu. Mungkin itu yang bisa dilakukan ya untuk membalancing lah supaya tidak ada consent fatigue, tapi di saat yang bersamaan tetap kebutuhan konsen utamanya tetap bisa dipenuhi gitu. Ya, terus ini saya coba gali lebih dalam juga tentang pertanyaan tadi sempat kita bahas tentang profiling nih Bang Kosasi. Ada data agregat yang bisa kita kasih. Saya kasih contoh gini aja. Misalnya ada sebuah marketplace gitu ya, misalnya Tokopedia atau Shopee. Tapi ini contoh saja. Saya nggak benar-benar tahu ini ada atau enggak. Misalnya ada sebuah marketplace yang kemudian dia menganalisa behavior si customer-nya gitu. Misalnya saya belanja di marketplace itu untuk belanja yang online saja, saya tiap bulan habisnya itu sekitar 1,5 juta sampai 2 juta per bulan selama masa pandemi misalnya gitu. Nah, kemudian dia di sisi lain dia punya orang-orang yang bekerja sebagai data analitik gitu ya. Ini kalau orang belanja online-nya aja 1,5 sampai 2 juta, ini belum dia belanja offline, belum dia kalau misalnya dia punya rumah dia nyicil, kalau dia punya anak dia mesti bayar SPP dan lain sebagainya. Kemudian dia come up dengan suatu kesimpulan bahwa ini kira-kira si Iwan gajinya sekitar 15 juta sebulan misalnya. Dan data ini ada bank yang misalnya minta atau insurance tadi ya, kasus kita kasih KTP insurance kemudian kita tahu-tahu ditawarin. Nah, ini bisa jadi juga seperti itu Bang Kosasi. Terus kemudian data ini di-share ke sana tanpa menunjukkan identitas saya. Jadi kemudian saya tiba-tiba ditawarin, ini kayaknya kalau si Iwan gajinya 15 juta sebulan, kayaknya kalau ditawarin kredit mobil Avanza masih bisa bayar nih gitu. Jadi kayak gini nih gimana kira-kira Bang Kosasi dari sisi si marketplace-nya itu sendiri, kemudian dari sisi banknya, apakah sebenarnya dia boleh minta data-data seperti itu atau enggak, itu gimana sih? Ya, saya rasa balik ke konsennya lagi ya Mas ya. Kita mesti sebagai pengguna kita mesti coba baca di konsennya apakah kita pernah memberikan konsen itu juga bahwa data itu bisa di-share termasuk untuk mereka men-share ke pihak ketiga lainnya untuk keperluan misalkan menawarkan kredit gitu misalkan atau menawarkan pinjaman gitu. Kalau memang di konsennya itu ada dan kita oke dengan itu ya mungkin sah-sah aja gitu dan si perusahaan itu akan bisa bilang ya saya hanya merujuk pada konsen dan konsen memang sudah ada gitu. Tapi jika itu memang tidak pernah dimintakan konsen yang seperti itu lalu tetap dilakukan, mungkin itu yang bisa jadi tanda tanya sebetulnya. Jadi menurut saya mungkin rata-rata kembali ke gini, terutama nanti kalau di RUU PDP ini ada konsep yang legitimate interest ya. Legitimate interest itu kan yang saya bilang tadi itu konsep yang mungkin agak general lah. Kita nggak bisa bilang hanya legitimasi susah gitu. Justifikasi susah untuk dibilang apakah ini legitimate interest atau enggak. Ini kan nanti ada sistem cross check-nya apakah betul ini masuk ke sistem legitimate interest gitu. Tapi selama belum ada legitimate interest itu, ya kita harus tunjukkan antara memang itu memang peraturan perundang-undangan atau misalkan konsen. Jadi menurut saya kalau misalkan ada praktik seperti itu ya harus dikembalikan ke konsennya gitu. Apakah di konsennya memang pernah diberikan konsen untuk hal-hal seperti itu? Jika tidak, mungkin itu bisa ditanyakan juga gitu ke kenapa data itu bisa dibagikan. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Bang Kosasi dari sesi kali ini.
dari Pak Rahmat Wijaya. Selamat siang Pak, saya bekerja di suatu perusahaan swasta dengan sering terkait dengan kegiatan B2B. Kalau dari outlet atau customer, kami sering diminta KTP, tapi yang dikasih KTP karyawannya. Apa itu melanggar aturan? Ini kaitan dengan pengenaan pajak kepada outlet. Terima kasih. Wah, kalau ini saya agak susah ya jawabnya, karena ini kan misalkan terkait dengan pengenaan pajak, terus dikasih data karyawan, ini kan berarti penyalahguna bisa jadi ini pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan ya. Kalau dari segi data pribadi, mungkin pertanyaan saya, apakah dia memiliki konsen dari karyawannya untuk ngasih KTP karyawannya? Itu dari segi data pribadi itu mungkin pertanyaannya. Tapi menurut saya pertanyaan yang lebih krusialnya lagi harus dicek apakah praktek seperti ini melanggar dari ketentuan perpajakan atau enggak. Ya, oke. Ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bang Kosasi. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung acara. Jadi saya kembalikan lagi forumnya ke Bang Reza. Silakan Bang Reza. Ya, terima kasih banyak kepada rekan-rekan peserta yang sudah sangat interaktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga semoga menjadi sangat luar biasa dinamis. Semoga hari ini yang kita pelajari dan kita dengarkan dari narasumber kita, Mas Kosasi, dan juga oleh host kita, Mas Iwan, menjadi manfaat bagi rekan-rekan peserta dan juga manfaat bagi kita semua, termasuk saya belajar banyak dari rekan-rekan dan belajar juga banyak dari narasumber kita. Kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin yang bisa saya share sedikit adalah kalau teman-teman lihat bahwa dalam diskusi hari ini begitu banyak hal baru dari teknologi yang membuat semua ini berubah. Dulu waktu kita kuliah hukum ataupun kuliah apapun, bisnis, ekonomi, marketing, belum ada ini masalah data pribadi. Kalau saya mungkin share, saya nggak tahu kelihatan apa nggak di screen-nya, saya selalu nge-refer kepada Charles Darwin. Saya suka sekali quote ini, karena bukan masalahnya kita adalah yang paling pintar atau paling kuat, tapi kalau kita sanggup beradaptasi. Data pribadi, perlindungan data ini terus berkembang, seiring dengan teknologi, data adalah menjadi new oil. Kalau kita mau survive di dalam profesi kita, kompetisi bisnis, itu semua tergantung pada kemampuan kita beradaptasi. Itulah teori evolusi, karena kita semua tidak akan pernah berhenti dari proses evolusi. Sekian, saya rasa ini sudah penutupnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Kosasi dari APPDI dan juga rekan-rekan APPDI yang di belakang layar banyak membantu Mas Kosasi, juga kepada host kita, pada para peserta sekali lagi, sebelum ditutup untuk kita bisa salat zuhur masing-masing di rumah masing-masing ya, jaga 5M, kita foto bersama. Monggo yang berkenan dinyalakan kameranya agar nanti oleh panitia difoto. Nah, wah. Iya, waduh. Monggo, ini Om Joko juga jangan malu-malu Om Joko. Saya boleh share sedikit ya, ini dari catatan kita, ini sesi yang dengan peserta terbanyak sejak pertama kali dimulai. Mantap. Wah, ada Om Elga, ya Om Mas Arief, apa kabar Mas Arief? Nah, mungkin kita udah bisa foto sekarang, Om Umar, karena siap. Sesuai dengan aba-aba saya, nanti pada hitungan ketiga seluruh peserta diharapkan tersenyum agar bisa panitia foto. Oke. 1, 2, 3, cheese. Oke, baik, sekali lagi ya. 1, 2, 3, cheese. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Reza lagi. Ya, itulah penutup dari kita. Sampai jumpa, jaga kesehatan, terapkan 5M. Yang udah daftar untuk sesi siang, sampai ketemu lagi. Yang belum daftar, masih bisa daftar. Jangan lupa, minggu depan masih ada mengenai litigasi for startup
dan intellectual property right for startup. Itu next week. Oke, assalamualaikum. Oke, makasih Mas Reza, rekan-rekan semua, Mas kasih Iwan, semuanya, Mas Joko, semuanya Pak Mas Sesi. makasih. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum.